guru-guru kami dalam bermusik. Kami mencoba mewarisi kemampuan musik mereka, walau tidak ingin mewarisi wajah mereka. Wah, ini adalah salah satu tuna band. Kalau tuna rungu tidak bisa mendengar, kalau tuna wicara tidak bisa bicara. Kalau tuna band itu dulu punya band dan sekarang nggak punya band, itu namanya tuna band. Monggo. Sekalian kita minta semuanya. Oh, sebentar. Saya mohon dengan sangat Cak Zaki dan yang memohon Cak Fuad, para redaktur, Pak Kiai Muzamil, Mas Tanto dan Mas Syekh Agung untuk bisa maju ke depan. Mohon dipandu sambil menunggu mereka. Oke, enggak apa-apa. Sambil menunggu mereka, sini Pak Muzamil, kita di pinggir-pinggir dulu Pak Muzamil, sini. Oke, di sini. Oke. Nia Yuli maju. Malam hari ini Leto tadi Dewan Juri rapat mendapat nilai 9,5. Sekarang untuk mencapai 0,5-nya supaya 10, saya mohon Sabrang tetap maju. Ini bukan soal Kiai Kanjeng Dalem itu, ini perintah Bapak kepada anak. Doni, Imam, Islami, tetap semua di depan. Nanti ada 2 soft di sini. Silakan, Mas Ari. Oke, ini ujian akhir. Kalau memang lulus 0,5-nya, kita akan mengalihkan tongkat estafeta kepemimpinan Ma'iyah dari Bapak kepada anaknya. Oke, sabar sebentar. Oke, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Walau sehari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Oh, rasa cinta bersabarlah.
Oke, saya mohon dengan sangat Redaktur Maya, Mas Haryanto, Mas Helmi untuk maju ke depan. Juga Mas Tanto, Mas Syekh Agung, mohon dengan sangat. Dibagi aja tempatnya 2 soft, tidak ada masalah. Atau Kiai, iya oke gitu. Mohon Cak Zaki, Mas Tanto. Ya? Masih sama cucunya, oke. Silakan, kita tunggu Mas. Kiai Kanjeng akan membawakan nomor pertamanya. Ini tadi untuk menunjukkan bahwa Kiai Kanjeng itu betul-betul bapak yang ngomong anaknya gitu ya. Jadi dia membawakan lagu anaknya meskipun karena anaknya tadi juga sudah menyapa Kiai Kanjeng dengan gundul pacul yang dimetalkan tadi sama dioplosankan. Oke, alhamdulillah. Yang saya akan mintakan kepada redaktur adalah update pointers, update dari ijtihad, tafsir maupun tadabbur ma'iyah yang tercatat selama beberapa bulan terakhir. Sambil menunggu Mas Tanton. Monggo Mas. Ya. Iki kupluke colongan. Ning mergo aku sing dicolong wis aku lila, alhamdulillah ra apa-apa. Ning yo gelo terus aku. Aseme apik boleh. Wis ora apa-apa. Kiai Kanjeng yo mangkel kuwi. Asu malah digawe wong ngono kuwi. Tolong ini Mas, mikrofonnya ya. Agak di resonansi dikit-dikit biar enggak sesek. Oke gini, saya akan tadi gini Cak Fuad, entah mendengar apa tidak, Sabrang tadi mengemukakan satu ekspresi yang sifatnya sudah tidak sekedar tadabbur tapi tafsir, yaitu mengenai ada 4 tingkat tadi itu. Ulul absor Islam liberal 1, terus ulil nuha apa? Ulil albab sama ulul azmi, ulul ilmi. Di ma'iyah itu kita harus mengkonfirmasi segala sesuatu, maka itu nanti akan kita mohonkan kepada Cak Fuad untuk juga merespon. Kalau ada beberapa ketidaktepatan, Cak Fuad yang akan kita mohon dengan sangat untuk membenahi. Kiai Kanjeng belum akan membawakan nomornya sebelum satu pertanyaan dijawab oleh jamaah ma'iyah. Kuingko nek Bali, kuingko ono konco-konco JTV, ono iso nganggo ADTV juga nanti akan menyiarkan. Terus iki ono wong do takon, iki pengajian apa to? Ki ono menyan. Ono wayang orong-orong, ya. Terus apa? Sajen. Terus ono jaran kepang, kuda lumping iki pengajian po. Ngono ta ngono ki. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana nanti Anda menjawabnya? Angkat tangan. Bagaimana Anda menjawab itu semua? Masa kan usah ngisor ya? Semulia. Ayo Mas, silakan Mas. Ya kebudayaan masuk ngono tok jawabnya. Kebudayaan. Jare pengajian, terus piye? Cak Kanib menjawab kebudayaan. Lo jare pengajian. Terus? Oh, kebudayaan cara Jawa. Jaran kepang cara Jawa. Lah hubungannya karo pengajian? Oh, pengajiannya ono hiburane jaran kepang karo menyan. Oh, ngono frame berpikirnya. Oke, siapa lagi?
Ya Mas, maju. Oke, silakan dikasih jalan untuk maju. Mikrofonnya didistribusi. Bismillah. Ayo maju Rek. Maju. Loh, piye toh? Oke, silakan. Maulin Niam, ya. Ayo Mas, maju Mas. Ayo toh. Mikrofonnya di sini. Wis toh jangan ngel-ngel toh, wis gari maju. Salah satu yang kita pelajari dari kelompoknya Mas Tanto dan Mas ini tadi adalah vitalitas. Tes lho rep iku. Ngono rek. Aja leda-lede klenyat-klenyit nyut. Vitalitas, dudu alat vital. Vitalitas. Totalitas gitu ya. Getih nek cara Jogja getih, ngono rek ya. Oke, silakan duduk sini Mas. Oke. Tadi yang kedua ada dari sini tadi. Maju. Lah kok orang maju gue? Kan jelas bahwa mic-nya di sini. Kenapa Anda tinggal di situ? Terus langsung maju cek ngono lho. Apa sing kok pikir iki apa? Kuwatir ditangkep polsek apa piye? Ngono lho. Kudu cek iki rek selak bubrah iki negarane. Ya. Oke, silakan Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibicarakan ini konteksnya pengajian, konsepnya pengajian, atau apapun itu bagi saya tidak penting. Tapi ada inti yang saya tangkap bahwa inilah kemesraan cinta, di mana agama tidak hanya berurusan dengan ibadah semata. Ibadah tidak hanya berurusan antara surga dan neraka, tapi ibadah mampu masuk, melebur ke dalam hati setiap manusia, dulur-dulur ma'iyah semua. Agama masuk ke dalam budaya, ke dalam kesenian, dalam sastra, dalam puisi, dalam lagu, dalam nada. Semuanya menyatu untuk menggapai ridho Sang Maha Cinta. Begitu Mbah Nun, kurang lebihnya. Ini teman-teman maknya tetap harus punya frame akademis loh ya. Tetap harus ada terminologinya, logika ilmiahnya ya. Iki teori dasari opo, kemudian terapannya piye gitu ya. Dan jangan pernah menjawab kepada orang lain, apakah ini agama, pengajian, apa itu ndak jadi apa mau jarimu. Tidak penting bagi aja ngomong ngono kuwi nek karo wong. Aja ngomong kanggoku ora masalah kuwi. Aku ora takon kanggomu. Kowe iki ngomong wong iki kudu kok kandhani nek perkara kowe dhewe ora usah kowe kondo. Ngono ya, am ya. Aja kejem-kejem kowe karo wong liya. Kita harus menjawab berangkat dari perkiraan kita terhadap tahapnya orang di depan kita. Ngono lho, am. Ya. Bukan kita menunjukkan siapa diri kita, tapi oh ada iki kelas 3 SD, aku berangkat menjawabnya dari level kelas 3 SD, tak unggahno kelas 4, SMP kelas 1, SMA ngono lho carane. Itu namanya komunikasi. Oke ya. Pokoknya aku saya kira tuh musuhan iki ya. Musuhan. Aku menungso ya. Walang lunga. Semut marai gatel lunga. Ngono jarene Pak Dalang mau. Dalangnya dhewe lali dhewe menungso apa duduan kok. Yang kedua, ayo Mas. Ya, saya perkenalkan, saya Sugiono dari Sawiji Jogoroto Jombang sini. Saya pertama kali mengikuti Ma'iyah, melihat, menyimak dari memang jujur dari media sosial, dari YouTube. Dan pertama kali saya melihat Ma'iyah itu iki opo toh, Ma'iyah iki opo, artinya Ma'iyah iki opo. Lajeng kula perdalam nggih mboten sengaja semereping nggih saking rencang muter-muter YouTube, kula nyimak, oh ternyata Ma'iyah itu dalam artinya itu lingkup dari semuanya yang cara Jawa niki urip kuwi gawe apa to? Urip iku apa? Dan menuju kemana? Yang kita persoalkan tadi, nanti kalau ada orang tanya setelah nonton ini dari ya,
Iki piye to iki ana iki iki ngetani pengajian kok malah jaran kepang. Iki pengajian apa iki piye? Ya, carane jawab nang wong piye ngono lho Mas. Yang kita tanyakan di situ. Itu yang sedang kita pelajari bersama-sama ini. Kita kelas besar Makiyah pada pagi hari ini mencoba menjawab itu dari berbagai macam cara pandang. Ah, lah sampean ngacung mangkarpe apa? Oke, nek ora apa-apa. Sekarang Anda mulai kenal Makiyah kan? Di Makiyah terang-terangan kayak ngene iki mulane iki panggungnya sangat rendah, dia bisa langsung apa? Nyaduk ndasku nek aku salah. Di sini tidak ada batas, di sini tidak ada pagar, di sini tidak ada atas bawah, di sini adalah mana benar mana salah, bukan siapa benar siapa salah. Demikian sabrang mawa damar panulu. Wis nang sampean sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, Sumombito sini, Melaras, tangga sendiri. Ya memang benar, pasti ketika kita pulang nanti saya juga sudah berpikir tadi bakal ditanya loh, kok ada menyan, ada jaranan. Tapi kalau ditanya sama Mbah Nun tadi, bagaimana saya akan menjawab ketika ada pertanyaan itu? Pertama saya akan ajukan pertanyaan balik. Pertama, tujuannya tanya saya apa? Tujuannya tanya saya tentang itu apa? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan landasan apa? Dengan landasan cinta, emosi, atau apa gitu. Soalnya kan orang bertanya kadang ada itu, dia bertanya itu niatnya bully gitu. Ketika kita jawab, benar salah jawaban kita pasti dibully gitu. Jadi, kalau emang dasarnya cinta, penasaran, pengen tahu, oke, nanti saya jelaskan semaksimalnya. Nanti lebih jelasnya, mungkin saya akan geret, ayo ikut Makiyah biar tahu. Kalau perlu datang ke Cak Nun langsung gitu. Ini juga satu pola sikap dalam komunikasi sosial yang juga harus Anda pelajari. Jadi, kon ditakoni wong iku gak duwe kewajiban jawab. Jadi nek ono iki rada pinter iki. Jadi nek ono wong takon kon macam-macam bisa menjawabnya. Termasuk kalau wartawan tanya Anda, ya, misalkan iku pengajian apa? Masih gak pengajian, masih duduk pengajian kate lapo kon. Ngono, iki ya iso. Ya satu, nomor loro apa meneh misale. Kon kok takon lagu langit mangku kiai ta ya apa? No. Ada bermacam-macam jawaban, gitu ya. Apa meneh contohnya iku mang lho. Kon takonmu iku dengan landasan apa ya? Dasarnya apa? Karepmu? Ya, nek aja ngejak gelut langsung ae. Nah, iya. Kurang lebih seperti itu, Jan. Nah, jadi di antara Anda dengan orang lain itu begitu banyak kemungkinan yang Anda harus punya tradisi kelakar atau imajinasi dalam tanda petik supaya Anda kaya. Gitu loh. Utawa sampean iku jawabe kan hubungannya karo pertanyaane. Iku pengajian ta jaran kepang iku sing jelas. Yo nek kacang yo dibagi-bagi rek ngono. Apa hubungannya? Ya mbok gak ero aku ah. Yo jare gendeng dhewe ya toh. Itu juga boleh. Nah oke ya, tapi sekarang kita cari jawaban yang akurat terhadap permasalahannya secara logis. Oke, wis ya. Jawaban sampean wis upama ditakoni aku temenan rek takon iki, aku takon yo apa sih janjane? Ngono ya apa jawabmu? Kalau emang dia benar-benar tanya dan tanyanya itu penuh cinta, mungkin di sana itu multikultural. Maksudnya multikultural. Iki ngomong dhewe diguyu dhewe. Kayak Pak Mustafa W. Hasim ini. Multikultural. Kalau tadi kan kesatuan cinta ya. Kalau Amol Niam tadi oke. Ini multikultural terus. Masih ada lagi poinnya? Iya. Dan di sana itu tempat ini nggak bisa jelaskan. Oke. Wes cukup siji gue ya. Anda sudah kasih kontribusi. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jemaah Makiyah Bojonegoro. Saya mau tanya tentang pertanyaan itu.
tentang pengajian yang Alah tambah angel ya. Terus siji tapi rada banter tidak no ya. tentang pengajian. Kalau lihat jarang gebang, kita harus ya maksudnya tentang lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan pengajian kan lihat apapun bisa sampai ke Allah kan namanya pengajian. Menurut saya, kalau lihat jarang gebang, kalau lihat Noe yang bernyanyi, kalau lihat itu walaupun sedikit kita tahu tentang Allah, kita ya Oke, apa saja yang membawa kita mendekat kepada Allah itu berarti pengajian. Ya. Oke. Ada wanita diperkosa terus kamu ya Allah. Jadi banyak-banyaklah memperkosa supaya orang mengatakan ya Allah. Ngono ya. Ya apa nek sing takon gendeng ngono ya apa, Bang? Ya pengajian kan ngajinya urip niku. Ya wes, oke. Sudah menyumbangkan satu. Apa saja, tidak penting itu menyan apa minyak wangi, yang membawa Anda mengingat Allah, mendekat kepada Allah, dia berarti punya dimensi pengajian. Ini ya. Oke. Ada Mas? Ada ide Mas? Ayo. Kait iling. Nah, menjawab dari pertanyaan yang ada yang tadi, mengapa pengajian ada jaranan, ada dalang, dan ada Mas Noe, Mas Abrang? Karena kita berada di bumi Nusantara Indonesia yang mencakup kebudayaan Jawa, dan kita tidak bisa berdakwah hanya monoton ke agama aja tanpa merangkul Jawane, cara Jawane nonton janun. Oke, jadi nek Jawa duduk agama. Ngono ya Mas ya. Oh, nek kebudayaan duduk agama. Makanya tidak hanya pengajian tapi juga merangkul budaya ngono. Oke, berarti budaya bukan agama. Nah, menyiarkan agama melalui budaya. Budayanya sendiri tidak termasuk agama. Loh. Mendengar ya Mas, ini sinau ya. Orang mengatakan Sunan Kalijaga berdakwah dengan budaya. Oh, berarti budaya itu duduk agama, alat untuk menyiarkan agama gitu. Menurut itu jadi di mana agama sama budaya itu dewe-dewe. Oh, iki gelase, iki banyune ngono ya. Oke, ini suatu cara berpikir. Saya tidak akan mengemukakan pikiran saya menggali dulu. Masih saya kasih waktu satu lagi sebelum saya minta Bapak untuk ikut menjawab juga. Pak Muzamil juga punya jawaban. Nanti endingnya Cak Fuad punya jawaban. Sabrang sebelumnya juga akan punya jawaban. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada... Ayo, satu Mas, silakan maju Mas. Oke. Luru ya, wes luru ya cukup ya. Oke. Sudah ada beberapa poin ya Mas ya. Kesatuan cinta, multikultural, pendayagunaan budaya untuk dakwah, agama gitu ya. Apa mau yuk? Kuto pada aris, metu kabeh saiki. Yuk, silakan langsung Mas, poin ya. Kalau saya ditanya pengajian kok ono menyani ono jaran kepangi, saya jawab apa mau ngaji tok sing kaya Cak Kartolo mau, aku kau gambo ajeni, tapi sing Cak Kartolo mau malah Yasin, maca Yasin. Tapi sing dimaksud Cak Kartolo kalau Cak sapa mau itu berbeda. Jadi nek ditakai pengajian kok ono menyane. Lho, sing aku yo ngaji ning menyani ku, Pak. Gak ngaji ning para ngrungono tok ngaji, tapi aku ngaji yo ning menyan yo ning apa mau sing ditampilno iku tak kajeni, tak ngajeni iku mau itu. Jadi itu ibaratnya yastami'unal qaul wa yatabi'u ahsanahu. Jadi opo ae tak rungokno, opo ae tak delok, tapi sing tak deloki Gusti Allah. Kan ngono ya, kira-kira ngono ya? Heeh. Tapi aja terus kon teplek terus. Lha pokok teplek ngaji aku rek. Otok ya ta? Iso ae janun ngaji. Ngajine iso. Keplek ambek ngaji. Ya ojo ngono lah ya wong. Oku gak kenang jarak. Lapor rek
ngaji aku ini. Ya aja ngono lah ya. Jadi semua tetap ada batas-batasnya. Tapi oke, itu sebuah poin lagi. Sebuah pola pendekatan dengan jadi sisi pandang, sudut pandang. Kalau Sabrang nambahin jarak pandang. Anda tahu tuh sekarang bahwa saya itu banyak berguru pada anak saya. Gitu. Dan Sabrang kayaknya belum pernah mengakui bahwa dia berguru sama saya. Saya yang sering mengakui saya berguru kepada dia. Ayo mas, berikutnya mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu tadi, pertama saya akan menjawab karena pada masa dulu pendahulu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada seni budaya itu untuk menyampaikan, dan ngaji itu untuk mengajarkan suatu kebaikan juga. Jadi sesuatu yang mengajarkan kita kebaikan, yang bermaksud untuk mengajari kita suatu kebaikan, itu ngaji dan ada hubungannya. Oke, jadi apa saja terserah, mau kesenian, mau kemenyan, mau apa, asal mengajarkan kebaikan kepada saya, bagi saya itu adalah pengajian, ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Yang penting mendekatkan saya ke Allah, itu pengajian, gitu ya. Saiki sana terus ini. Sementara saya batasi 2 lagi itu ya. Udah. Ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian mungkin kata dasarnya adalah dari ngaji, ngasah jiwa. Dari seni kita akan terasah jiwa kita, akan selalu ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua itu inna fi khalqis samawati wal ard min ayatillah. Semua yang ada di bumi itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan puncak dari keindahan, puncak untuk mengenal Allah, kita akan mengenal dari kesenian. Dah mungkin. Oke. Aku seneng jane jawabannya sebenarnya sudah ibarat jolo iki ana sing gawe tali rene. Nah, kita mencari pusat jalannya. Sebenarnya awakmu ngelakoni urip aja dijemuk pinggire tok. Yang harus Anda kuasai adalah pusat pegangan jala itu. Nek kon ngobano kabeh mel oban, nek kon ngobano teko pinggir, berpikirnya parsial, berpikirnya satu sisi, sing obah mek kene tok. Yang harus Anda cari dalam berilmu adalah pusat jalannya itu, ngono ya. Oke. Makanya tadi Leto berkali-kali mengatakan di sini ada kunci. Selalu mengatakan ini kuncinya di lagu ini ono ngene kan ya. Itu karena dia berpikir pusat jala, bukan sisi jala, ngono ya. Oke, terakhir belakang saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pertanyaannya tentang pengajian kok dengan jaranan dan bakat kemenyan. Nah, kalau bagi saya, ya itulah ma'iyah, di mana terdapat kebersamaan. Jadi ma'iyah itu menurut saya itu seperti halnya sambal, di mana di situ ada beberapa unsur di dalamnya. Ada lombok, ada uyah, ada bawang dan sebagainya. Nah, kalau sambal itu Anda rasanya pedas, itu Anda menilainya sebagai bahwa sambal itu asalnya dari Lombok, ya juga nggak salah juga. Cuman dengan Lombok itu tadi, apa yang Anda lihat hanya Lomboknya, tapi bagi Lombok itu sendiri dia itu bukan Lombok sebenarnya. Jadi yang menurut Anda Lombok, menurut pikiran Anda itu Lombok, bagi Lomboknya sendiri itu mungkin bukan Lombok menurut Lomboknya. Bingung ya? Ya mungkin seperti itu dulu, Cak. Maksud dia kata bingung itu sendiri kalau dikatakan ngomong kan bingung lah, mesti bingung kayak son jawab gitu. Tapi itu satu cara pandang sendiri. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon izin Cak Fuad juga. Setelah ini kita kiyakan yang dulu satu. Tapi saya lihat banyak sekali amsal-amsal. Jadi kalau Allah mengajari hambanya
tentang suatu nilai, apa itu negara, pemerintahan, keluarga, bisnis atau apapun, selalu atau ilmu atau apapun, puisi, sastra, itu simbol yang banyak dipakai itu pohon. Banyak sekali Allah memakai simbol pohon untuk menggambarkan pokoknya nek urip sing apik koyo wit-wit iku lah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa faruha fis sama gitu ya. Jadi tadi itu sudah ada dahan dari dia, ada dahan dari dia, ada ranting dari dia, ada daun dari dia, ada bunga dari dia. Kita tadi semua. Yang sekarang harus kita temukan adalah akarnya, pohonnya, kan gitu kan? Nah, disitulah ya, oke. Setelah ini saya mohon dengan sangat, saya minta Kiai Kanjeng membawakan sama Mbak Nia, Mbak Yuli, Mas Doni, Mas Islamianto. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir. Mas Islamianto istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia masih sangat muda. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, mudah-mudahan anak-anaknya juga diberi keridhaan, sehingga nanti dia menjadi lebih tangguh, menjadi anak yang lebih luas hatinya dan lebih matang jiwanya dan lebih tangguh mentalnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya minta Tombo Hati tapi bahasa Arab. Judulnya Tombo Hati bahasa Arab, Tibil Kulub. Kiai Kanjeng Jaya ora mudeng bahasa Arab dadi angel. Setelah itu Sabrang. Selalu salah siang dan malam.
Kang Maha Suci dosa kula banyu milih datan kendang lepat lan lali nerak dawuhing agami dosa ageng kang pinesti jroning neraka boten kuwali Duh Gusti zat kang sejati dateng paduka kula sambati rinten dalu tansah pinuji aku kantong lepat wang memi Ya Rabbi salli ala Muhammad Oke, alhamdulillah, terima kasih Kiai Kanjeng. Mungkin karena setting sound alat dan seterusnya tadi campur-campur dengan grup sebelumnya, ini masih penyesuaian juga, jadi ada sesuatu yang masih imbalance, tapi insya Allah segera nanti bisa diatasi oleh teman-teman. Terima kasih untuk anak-anak saya Leto yang masih bersedia menemani di sini. Nanti untuk masih dalam kita akan ada pertanyaan tersendiri yang merefleksi yang tadi. Tapi pertama saya ingin kasih, saya terserah mau Pak Sabrang dulu apa Pak Muzamil dulu untuk ikut menjawab tadi. Sabrang sih ya, silakan Sabrang. Ini di sini, maju aja. Ini mikrofonnya di sini. Gini. Gue cedak aku ben do ngerti cilik aku ben gantengnya kayak gue ya. Teman-teman. Oh, pertama saya harus meluruskan dulu kalau dianggap tidak pernah menganggap ayah saya sebagai guru. Kalau saya harus mengumumkan itu namanya menghina. Karena aku citakan dikit awal ya suka bapak gue. Itu dari cintanya kepada ibu saya, terus lahir saya. Lu pasti ya core being, apa ya bahasa Indonesia nih. Galihe aku ki ya suka Cak Nun. Rasa diajari getihe neng getihku dan segala macam yang terjadi. Serius loh. Wow. Ya ora apa-apa, men rapena. Ngono jelbok ke hati. Ya saya gini ini belajar dari Cak Nun juga. Ngelebok ke ning ati. Oke, menjawab tadi itu. Ini saya membayangkan sebuah suasana yang pertanyaannya, ini kan suasananya pasti bermacam-macam. Saya membayangkan pertanyaan sing nakoki nyelekete pengajian kok ono apa jenenge jaranan. Piye wi pengajian ono jaranan, pengajian ono menyan. Musyrik kuwi salah kuwi. Misale dingonoke, aku jawabe ya kudu nyelekete. Dari sudut pandang tali yang lain aku jawabe, lha kuwi ki yo kejemen wong sing menyane pengen mlebu surga yo ana. Sing apa jaranan yo pengen mlebu surga ra entuk arep mopek dhewe surgane. Ngono ki jawabanku ngono wae, sederhana. Yo enggak itu kan misalnya dia balasnya, yo enggak kan itu dalam pengajian biasanya kan apa? Enggak ada jaranan. Lu kuwi pen berarti jaranane wis tobat, pengen mlebu surga. Kan ora apa-apa to. Apa kok menurutmu kok salah kuwi kan cuma anggapan-anggapanmu to.
Wong siapa saja ikut pengajian itu tujuannya ingin mendekat kepada Tuhan kok. Dia bukan pertunjukan, bukan apa, semuanya pada tujuan bersama untuk mendekat kepada Tuhan. Mbuh pengen mlebu surga, mbuh pengen ketemu Gusti Allah, mbuh apa lah, pengen intine menuju yang sejati. Nek kuwi arep jaranan, arep menyan, arep demit, arep iblis ditampa ning makyah. Dadi ngopo ning pengajian liyane ora ono jaranan karena ora ditampa ming makyah sing gelem nampa sapa-sapa nggo bareng-bareng ning Gusti Allah. Jawaban kuwi. Kuwi ya saka getihku, Bro. Oke, sekarang Pak Muzamil. Nanti mohon dengan sangat seluruh komprehensinya difatwakan oleh Cak Fuad ya. Terima kasih. Kalau saya kan, saya kira ngaji versi yang tidak seperti ini kan sudah pekerjaan saya tiap hari, gitu ya. Jadi saya dari kecil lahir di di masyarakat yang ngaji dilanggar, ya. Saya kalau nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kalau nggak ngaji saya dimarahi betul sama ayah saya. Jadi kalau saya nggak masuk SD itu ayah saya tidak marah. Tapi kalau saya sampai tidak ngaji, tidak datang ngaji Quran, kan kalau di Madura itu pagi mesti SD, sore harus madrasah, dan habis maghrib itu harus kelanggar ngaji. Menginap itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak hanya datang terus pulang. Setelah itu saya di pesantren. Hidup saya di pesantren sampai sekarang di pesantren. Nah, menurut saya, itu ya. Bagaimana ini? Ini pengajian seperti inilah yang melengkapi pengajian-pengajian yang selama ini saya jalani itu, gitu ya. Bahkan memang tidak ada duanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau nanti ditanya itu ngaji kayak itu tuh di mana referensinya? Ya memang nggak ada referensinya. Ya baru Cak Nun ini yang mengadakan ngaji seperti ini. Jadi kalau ditanya itu ngaji apa, yang ngaji versi Cak Nun. Terus dari mana referensinya Cak Nun? Nah, Cak Nun itu siapa? Kan tinggal begitu. Kalau saya menjawab, Cak Nun ini Sunan Kalijogonya abad ini. Inilah ngaji versi Sunan Kalijogo abad 21. Gitu jawaban saya. Karena ngaji itu kan menuntut ilmu, ya kan? Thalabul ilmi, bahasa apa? Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau kata beliau, kata Cak Nun itu, jadi orang sampai mati pun sebelum masuk ke liang lahat masih tetap harus ngaji. Jadi sudah hilang nyawanya, dimandikan, tetap ngaji karena belum masuk ke liang lahat. Gitu ya. Lo kan begitu. Karena sampai masuk ke liang lahat. Saya kira inilah the real ngaji. Inilah the real menuntut ilmu. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan pengajaran dalam versi tutorial itu ya. Ceramah. Oh ini Quran artinya begini, oh ini caranya. Tidak begitu, tapi kita diajak mengaji yang benar-benar mengaji. Kita betul-betul mencari ilmu, dan ilmu di sini dibabar luas, betul-betul dibuka, bukan hanya dari teks yang berupa tulisan Al-Quran atau hadis, tapi kita juga belajar dari teks firman Allah yang berupa budaya, dari teks firman Allah yang berupa wayang, dari teks firman Allah yang berupa jaran kepang, dan semuanya. Karena seperti yang sudah saya katakan dalam fikih Muzammili itu, gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah sumber untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti itu. Itu jawaban saya. Ya. Itu saya kira jawaban saya. Oke, redaktur mencatat, karena teman-teman sekalian seluruh diskusi kita itu akan abadi sepanjang masa, karena akan kita catat, suatu hari akan menjadi buku
suatu hari menjadi manuskrip, suatu hari akan menjadi main resources. Anakmu, cucumu akan mengacu kepada apa yang kita diskusikan. Kita sadar bahwa kelemahan bangsa Indonesia karena tidak mendokumentasi ilmu-ilmunya sejak lama. Dan di MAIA kita dokumentasi semuanya, sehingga semua Anda ini adalah orang-orang yang disebut mujtahidin, orang-orang yang oleh Allah dipuji karena Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, dan mencari ilmu itu pahalanya tidak kalah sama ibadah mahdhah. Anak Cak Fuad yang tahu itu, Pak Muzamil juga tahu itu. Nah, sebelum saya tanya kepada Mas Syekh ya, Cak Fuad saya mohon dengan sangat dari seluruh yang sudah dijawab tadi, Cak Fuad memberikan dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fatwa ya. Jadi kalau saya yang terakhir ini enak sebenarnya. Pokoknya semua yang baik, yang benar-benar dari jawaban tadi itu sama dengan saya. Ya, tapi kalau yang rodo-rodo salah itu enggak. Cuma begini, barangkali dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ajaran Islam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beragama itu kan bisa dipilah menjadi dua secara garis besar. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah. Kira-kira pengajian ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Muamalah. Ya. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas. Boleh ditanya, ini dasarnya apa? Kan gitu. Kalau ibadah muamalah itu bukan tanya ini Nabi pernah melakukan apa enggak, bukan itu. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam muamalah itu, ada enggak yang bertentangan dengan apa ajaran pokok Islam atau tidak. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi, ya kita ajak diskusi, ya gimana Mas ya? Kira-kira yang menurut saya tidak pantas yang mana? Tuh. Misalnya menyan, ada apalagi jaran kepang, ada wayang dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang tidak ngerti sebenarnya menyan itu yang bagaimana. Kalau menurut saya kok menyan itu wangi-wangian sebenarnya, parfum. Ya, karena kalau saya di Arab itu bertamu ke suatu acara yang resmi itu selalu ada itu. Apa? Bukan aroma, bahkan uap apa? Asap itu. Jadi selalu dibawa di satu tempat lah seperti menyan tadi itu, ya. Kemudian dibawa keliling ke setiap tamu dan tamu itu harus menghirup asap tadi. Ya, itu sopan santunnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya menyan itu dalam kaitannya dengan untuk memberi bau-bauan yang enak kan enggak masalah itu. Nah, saya enggak tahu gunaan menyan yang lain itu menurut saya enggak tahu gitu. Ya, yang saya tahu bahwa menyan itu ya itu ciptaan Allah dan tergantung kita mau pakai untuk apa itu. Ya, kalau tujuannya baik enggak masalah, tapi tujuannya buruk itu yang tidak boleh. Demikian juga jaran kepang. Ya, kok saya melihatnya itu satu bentuk tarian, ya, tarian yang dinamis, tarian yang penuh dengan vitalitas, ya, totalitas katanya tadi itu, ya, yang bisa kita ambil itunya, ya. Nah, jadi bisa didiskusikan dengan yang bertanya, ya coba kita cari ya, mana yang kurang tepat, ya, karena sekali lagi kalau ibadah muamalah itu rumusnya adalah apakah ini ada yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak. Ya, bukan tanya ini dalilnya mana bahwa boleh seperti itu, bukan begitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi saya dari sudut pandang ini barangkali juga bisa menjadi landasan. Pokoknya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif, tapi kalau yang ibadah muamalah kita justru harus kreatif. Nah, sepanjang kreativitas ini juga ada ukurannya tadi. Ya, itu kita lihat secara cermat, kita pelajari betul. Ya, kita pelajari betul. Ya, tidak sekedar kata orang atau melihat selama ini dalam pandangan umum bagaimana itu bukan begitu. Kita harus pelajari betul.
Nah, jadi dengan demikian saya kira apa yang terjadi dalam pengajian ini tidak seluruhnya mesti benar. Bisa saja ada yang salah. Tidak usah pengajian seperti ini, pengajian yang biasa saja kadang-kadang juga ada salahnya kok. Ya. Misalnya ketika seorang memberikan ceramah dengan cara menjelek-jelekan orang lain, itu kira-kira gimana itu? Kan sama aja itu. Itu pengajian yang katakanlah konvensional, tapi isinya itu tidak membawa manfaat, tapi membawa madarat. Menanamkan kebencian kepada kelompok lain, menanamkan kesalahpahaman, dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar. Maka, apa yang terjadi di pengajian itu bisa kita diskusikan, ya, kita cari kunci-kuncinya, mana yang kira-kira menurut anggapan kita itu bertentangan dengan agama dan mana yang tidak, dan tentu tidak bisa sembarangan kita mengatakannya. Nah, kira-kira itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan kita. Terima kasih, mudah-mudahan sudah semakin utuh ya Rek ya. Saya menegaskan saja, kalau pakai teori biasa, tidak pakai istilah-istilah Islam, ini loh. Kita menjalankan ajaran Allah itu ada yang berdasarkan perintah, ada yang berdasarkan larangan. Gitu ya. Nek berdasarkan perintah itu ya, nek gak diperintah ya jadi dilakoni. Nek berdasarkan larangan, angger gak dilarang ya lakonono. Lakono toh. Sederhana. Itu kalau pakai logika biasa sehari-hari, dan itu bisa Anda jawab ke siapa aja. Kalau pakai bahasanya Cafwa tadi, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu sholat 5 waktu, naik haji, rukun Islam, dan beberapa hal lain yang nempel sama konteks mahdhah. Nah, saya ulang rumus di Ma'iyah. Ibadah mahdhah kalau menurut perumusan saya itu gini. Ibadah mahdhah itu gini, apa saja jangan melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Nek gak dikon sembayang ya aja sembayang, gitu ya. Nek gak dikon poso ya aja poso. Itu mahdhah. Jadi jangan lakukan kecuali diperintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali dilarang. Jelas ya? Terus lakono nopo ikon kate mulai tiko kene berangkang nang cukir gak masalah. Cuman rodok gendeng ngono lah ya. Mosok berangkang tiko kene nang cukir, tapi tidak masalah itu. Asal tidak ada larangannya. Jadi benar Cafwa tadi. Anda jawabnya sederhana, sira iku malu menyan jaran kepang iku mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran Allah sing ndi? Sing ndi iku mang. Nah, lu kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ya toh, momong anak dudu agama, lak ngono. Nah, ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Dipikirnya sing agama iku ngene iki, pengajian, wonge ceramah, terus di masjid sembahyang, terus sedekah, ngono iku lho. Ngingu anak yatim kok ngingu. Menyantuni anak yatim itu agama. Tapi nek kon becak dudu agama lak ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler. Dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Jadi maksudnya ini, ada wilayah yang kompatibel sama Allah, ada wilayah yang menentang Allah. Tapi semua dalam ruang yang sama. Bener tak? Ono wong lunga umroh untuk mencari ridho Allah dan supaya Allah lebih cinta sama dia. Ada orang umroh tujuannya jadi gak kena KPK. Kan bertentangan, masih podo-podo umroh ya. Langun udah ya, oke. Jadi wis ngerti ya, jawabnya beres ya. Beres ya. Kecuali sing segodo mang. Iku seneng, paling seneng aku. Kon takon njak gelut ayo bos langsung ae wis. Nah, iku wis ngono ae jawab malah enak iku wis. Gitu. Tapi Pak Muzamil dia tidak ingat bahwa dia punya jawaban yang luar biasa, tapi nanti Pak Muzamil itu mentafsirkan Jafwat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nanti Pak Muzamil biar menjelaskan, itu akan sangat akurat untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bahwa semua hal
yang Anda lakukan di dunia ini dari bangun tidur, bahkan ketika Anda tidur, itu tidak ada kecuali, tidak ada alternatif kecuali ibadah. Kabeh iku ibadah, kan sing enggak ngoyo ibadah. Ayo, Bantan ngoyo iku ibadah, Bantan. Bantan nek ngoyo wis nek luwih ekstrem ngising. Kalau Anda ngising, berarti Anda taat kepada sunnah Allah. Betul tak? Lah diatur hubung-hubungane iki lho. Mari kon ngising dik jumbleng, banyune mlebu ana apa? Tae mlebu lemah, terus mari ngono udan deres, ndresep, terus banyune nang sumur, sumure kok timba kok ombe meneh. Terus kon nguyuh meneh, nising meneh mlebu sumurne kok ombe jan kon iki jane mangan taekmu dhewe. Asline ya. Cuman wis diverifikasi, sudah difilter oleh sistem tanahnya Allah yang luar biasa itu. Nek mulane kan sapidang kan nggone kudu sekian meter dari sumur. Cek gak nemen-nemen, cek gak engko kan gawe sapidang di pinggir sumur langsung iku. Langsung mulane ada langsung aja deh. Gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, Mas Kiai Kanjeng akan membawakan satu nomor yang judulnya Pacul Segoro. Saya mohon sambil mohon doa kepada Anda. Ini komposisi diciptakan oleh Pak Nevi Budianto, ya. Ya, tapi sebentar. Saya mau nanya sama Pak ini dulu, sama Mas Syekh dulu. Saya mohon doa dulu karena yang datang Anda lihat Pak Nevi kan. Pak Nevi ini yang menciptakan komposisi. Setelah ini yang dikasih judul oleh Pak Nevi Pacul Segoro itu ya judul itu ya absurd ya. Dia orang segoro gua pacul gitu. Nah, itu orang judul Pacul Segoro itu bagi saya dahsyat sekali itu. Jadi aku bayang Nevi ku numpak perahu terus karo maculi segoro gitu. Dia orang judul Pacul Segoro. Nah Pak Nevi itu istrinya sedang sakit parah. Tadi pagi, tadi siang dioperasi di Rumah Sakit Sarjito, diambil, pokoknya operasi lah. Kita mohon doa kepada Anda semua nanti di akhir acara. Kita titip kepada Cak Fuad, mudah-mudahan Pak Nevi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya dimudahkan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saiki aku takon menang Mas ya. Sampean pernah ndak ndalang di pengajian selain di Maia? Belum pernah. Jadi ndalang di pengajian cuma di Maia? Di Maia. Ada pertanyaan ndak dari luar? Pernah ditentang orang kayak dipertanyakan kayak apa dilokno apa dipiye ngono? Iya pernah. Piye Mas. Wong pengajian kok nganggo wayangan. Sebabnya apa kan begitu, pengajian kan biasanya juga ceramah, terus musiknya juga rebana, tidak pakai nanggap wayang. Saya jawabnya sederhana, saya disuruh kok. Maksud saya nggak mau, cuma gitu. Dan yang nyuruh Cak Nun. Saya kan riko kalau mau nolak Cak Nun. Kata Pak Kiai Muzamil tadi kan Sunan Kalijogo. Nah, maksud saya nolak Sunan Kalijogo kan nggak enak. Itu aja. Setelah itu orang yang menanyakan tadi tidak bereaksi lagi. Oh jawab lagi. Pripun? Oh. Ya. Oke, Mas, nanti kalau ada beberapa hal yang Anda ingat mengenai ini nanti kita omongkan lagi ya. Oke, matur nuwun, tepuk tangan untuk beliau. Jadi kalau nanti ketemu Mas di mana-mana, Mas, oh ya. Saya nambahin sedikit hal mengenai menyan ya. Saya itu diminta, saya itu pernah mencari bukan parfum Java, dupa. Saya keliling di Taipei, tuh keliling nang toko-toko ndolek dupa. Akhirnya karena saya tidak puas, kok gak ono sing cocok karo aku. Akhirnya diternono, ya wong Taiwan, wong Cina, diterno nang ndi. Wis jam 11 bengi kayak dia ngomong lu sebenarnya dupa yang terbaik itu dari Jawa. Ngono lho, lu sampean gak kondong mang-mang ngono. Wis kadung 3 jam keliling katene. Nah, sehingga kemudian
Anda tahu bahwa dupa yang terbaik, Kemenyan salah satunya, itu yang terbaik itu di Gunung Merapi. Jadi di lereng Merapi itu dulu ada perkebunan kemenyan. Nah kemarin, setahun yang lalu dihidupkan kembali, jadi para petani di sana menanam kemenyan lagi, itu juga produktif secara ekonomi, tetapi mereka takut kepada ustadz-ustadz. Kan gitu, waduh kok nandur kemenyan, ini kok bertani kemenyan gitu kan. Sehingga mereka minta tolong saya untuk menanam menyan, apa jenis ini kira? Penanaman pertama kayak apa jenis? Pokoknya saya yang disuruh ngincep pertama, terus bikin prasasti, aku sing tanda tangan. Itu tidak di lereng kok, agak atas kok, jadi di pundaknya Merapi lah kira-kira. Dan saya mengupacarai betul dan semua pada datang, dan saya kasih kalimat di prasastinya, barang siapa mencabut tanaman ini akan mendapat azab dari yang memiliki tanaman ini. Bener tak Kak gue? Logis orang. Siapa yang memiliki? Allah. Jadi ngunai pokoknya. Akhirnya aman sampai sekarang, tidak ada yang mengecam. Gitu loh. Jadi orang nopo sing wani nyentuh itu. Mergo sing nandur Sunan. Wis baba wis ngono ae wis baba bah dijenengi sapa bah sapa. Sing penting kalau ada sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan kehendak Allah atau dalam pengertian kita yang ada dalam nilai Islam akan kita tinggalkan, sudah pasti kan gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita dengarkan dulu Mas Helmi, nanti setelah Kiai Kanjeng saya persilakan. Silakan Pak Jul Segoro, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng.
Ibarat sekiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya khususnya kepada Cak Fuad dan Pak Muzammili yang semakin bersinar terkait dengan tadi yang sudah dibahas mengenai pengajian kok ada menyanya dan lain sebagainya, sampai pada saat Cak Nun tadi menjelaskan prinsip bahwa segala sesuatu itu ada yang berdasarkan perintah, tapi juga ada yang berdasarkan larangan. Saya ingin menarik ke hal yang lain. Biasanya kalau kita itu melakukan sesuatu itu kan, kalau orang nggak suka sama kita, misalkan, atau mungkin dia ingin juga tahu sesungguhnya, suka bertanya, dalilnya mana, kan begitu ya. Dalilnya mana? Dan biasanya kita, pemahaman kita mengenai dalil itu adalah ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran atau di dalam hadis gitu ya. Sehingga kalau kita nggak hafal ayat-ayat atau hadis-hadis, dan mungkin juga tidak tahu tafsirnya atau penerapannya, itu kita jadi minder gitu kan. Waduh, padahal mungkin tuh kalau kita tanyanya itu kan bisa hanya hafalan toh. Nek tekon iki ayat iki, itu ada orang yang spesialis ngapalke seperti itu tuh ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti yang tadi disampaikan Cak Nun itu, segala sesuatu itu ada dasar perintahnya, kemudian ada sesuatu yang berdasarkan larangan. Jadi itu sudah semacam rumusan yang agak padat menjadi prinsip atau adagium. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah juga termasuk dalil? Jadi bukan sekedar ayat. Sehingga kalau kita yakin dan benar bahwa itu dalil, kita untuk penerapan diri kita yakin. Bukan dalam rangka untuk bertahan terhadap jawaban orang, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi saya merasa ingin menggali lebih dalam seperti apa sebenarnya pengertian atau cakupan mengenai dalil itu sendiri, supaya kita tidak tersempitkan hanya sebatas pengertian yang selama ini ada. Barangkali itu sedikit pertanyaan dari saya, Cak Fuad, Pak Muzammil dan Cak Nun. Matur nuwun. Iya. Yang melengkapi Pak Muzammil nanti. Pertanyaannya apa iki mau ya? Jadi begini. Kalau prinsip yang tadi disampaikan Cak Nun itu sebenarnya juga ada di usul fikih ya. Jadi al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma umirah. Jadi hukum dasar dari ibadah itu sebenarnya haram kecuali yang diperintahkan. Nah, gitu. Sementara al-aslu fil muamalah itu ibahah illa ma hurima. Jadi kalau soal muamalah itu prinsipnya adalah boleh, ibahah, mubah, kecuali yang dilarang, kan begitu. Nah, kalau pertanyaannya itu mengenai ibadah, ya memang kita mestinya harus tahu. Ya. Tetapi tinggal kita ini pada level mana ya. Kan tidak setiap orang itu tahu yang namanya dalilnya
perintah itu. Ya. Kalau saya ditanya kok ini bagaimana dalilnya kalau tahiyat akhir itu, ini kok macam-macam ada yang kalau Imam Syafi'i begitu asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, tapi yang lain tuh gerakan itu sepanjang tahiyat. Gerakannya macam-macam. Kan gitu ya. Gerakannya macam-macam, ada yang atas ke bawah, mungkin ada yang kiri kanan, ada yang putar gitu ya. Nah, itu baru tanya dalilnya mana itu. Nah, kalau soal perintah tadi itu ya. Tapi kalau soal larangan ada orang tanya ini kok sampai melakukan ini, kalau itu muamalah, dalilnya mana? Maka kita balik aja loh, dalil yang mengharamkan itu mana, kan gitu. Nah, jadi yang dicari kalau muamalah itu dalil yang mengharamkan. Kalau ibadah itu dalil yang memerintahkan. Nah, itu saya kira harus dipilah seperti itu. Ya. Jadi kalau seperti yang kita alami tadi itu, ya kita tinggal tanya, kira-kira dalilnya yang mengharamkan di pengajian itu ada apa itu kesenian misalnya gitu secara umum ya, itu mana? Kan gitu. Tolong saya ditunjukkan kalau memang ada. Nah, saya kira itu harus dibedakan antara dua itu, soal dalil. Dan jelas bahwa soal dalil itu tidak setiap kita ini tahu. Ya, kita ini beribadah kan biasanya kan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Memang yang paling baik itu kalau kita tahu dasarnya, tahu dalilnya. Tapi sudahlah, tidak mungkin semua orang itu akan tahu itu, siapapun. Itu hanya orang-orang yang memang mendalami masalah itu. Jadi para spesialis lah. Oleh karena itu kita kadang bingung tentang misalnya puasa nisfu Sa'ban. Wah itu rame di media massa. Yang satu menganjurkan, yang satu mengharamkan. Ya, nah, itu persoalan dalil memang di situ. Ya, jadi kita tinggal membaca yang menyuruh, yang menggalakkan itu dalilnya apa, kemudian yang mengharamkan itu dalilnya apa, dari situ kita kemudian berdasarkan apa yang kita baca, kita mengambil suatu kesimpulan. Ya. Barangkali pertanyaan Mas Mil mengenai dalil begitu itu, ya yang bisa saya jawab. Monggo Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab langsung apa yang ditanyakan oleh Syekh Helmi Mustafa, sebetulnya namanya Hilmi gitu ya, tapi populer Helmi. Padahal kalau Helmi itu kan helmku sebetulnya. Helm kasih i itu kalau bahasa Arab helmku. Kalau rumah baitun, kalau baiti rumahku. Tapi kalau Helmi berarti helmku gitu ya. Maka malam ini dia pakai peci karena supaya tidak pakai helm. Begini, saya berangkat dari sebelum menjawab masalah dalil Mas Hilmi. Karena kalau masalah dalil itu, ini jelas Mas Hilmi ini hanya memancing saya untuk mengutarakan lebih dulu apa yang sudah saya tulis dalam Fikih Muzammili. Karena satu-satunya orang yang tahu isinya Fikih Muzammili adalah Mas Hilmi. Karena sudah saya serahkan kepada beliau, dan saya sudah melompati yang tadi itu tidak buat. Jadi Fikih Muzammili sudah melompati pembagian ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Itu sudah saya lompati. Nanti silakan baca. Karena kategori mahdoh ghairu mahdoh menurut saya bukan kata-kata Nabi dan bukan kata-kata Allah. Itu juga kata-kata para ulama, dan saya juga boleh berpendapat kan. Kalau mereka laki-laki, saya juga laki-laki kan begitu. Maka itu saya lompati. Maaf gitu ya. Termasuk dalil itu apa, nanti silakan baca di gitu ya. Di Fikih Muzammili kalau sudah keluar. Nah, tapi ini begini, saya masih menyambung ini pengajiannya Cak Nun. Gitu ya. Ini dulu Mas Helmi. Gitu ya. Jadi begini, tadi malam di Unair, Canon sudah membuat klasifikasi pembagian, ada pengetahuan, ada ilmu, ada hikmah, dan hikmah itu tertinggi kan begitu ya.
dengan metode pengajian versi Cak Nun, Sunan Kalijogo, ini Anda tidak akan hanya mendapatkan pengetahuan dan ilmu, tapi di sini bertaburan hikmah. Itu ya, hikmah. Saya kira. Kalau tadi Mas Hilmi masalah dalil gitu ya. Ini dalilnya apa? Ini kan verifikasi ilmiah. Dan yang didapatkan dari verifikasi ilmiah apa? Ilmu, kan begitu? Ilmu. Tapi dengan metode ini, dengan metode ngaji versi Cak Nun ini, gitu ya, ini kita akan banyak mendapatkan hikmah. Yang maaf, di tempat lain paling pol ya hanya ilmu, pengetahuan dan ilmu. Tapi coba Anda, ayo nanti setelah Anda melihat kuda lumping tadi, Anda akan melompat dan mendapatkan hikmah, bukan ilmu, tapi hikmah. Sudah paham kan hikmah kan? Hikmah itu luar biasa. Kalau saya tadi malam mencontohkan, coba bayangkan. Kan banyak orang sekarang ini tambah ilmunya, tapi karena tidak dapat hikmah, ini bukan tambah baik, gitu ya. Banyak orang sekarang itu kalau punya ilmu malah semakin sombong. Jadi semakin sering ngaji, terus akhirnya merasa paling pintar sendiri, terus di kampungnya gak mau makmum kepada imam yang ada di masjidnya, karena merasa lebih pintar daripada imamnya. Lama-lama dia sholat ke tempat lain, dan lama-lama dia kalau perlu bikin masjid sendiri, jadi muadzin sendiri, kamat sendiri, ngimami sendiri, karena sudah merasa ini orang punya ilmu tapi tidak punya hikmah. Tapi dengan metode yang diberikan Cak Nun, kita kan bisa merangkul semua orang, ya kan? Maka sampean